Abbas Buntut itu cuman bisa nyap-nyap doang ceramah. Coba dah, ajak dia diskusi. Kalau bisa jejak tangan kita. Ya, modal udah kita kasih sih kitab sama dia. Udah beli kitab dia. Cuman bisa nyap-nyap ceramah doang. Dia itu ngambil manfaat daripada keadaan kita ini, teman-teman. Akhirnya dia jadi raja. Dia jadi raja, kita didepak. Katanya mau ngikut ADRT, tapi ujung-ujungnya ngangkat diri sendiri. Siapa yang milih Abbas Buntut menjadi ketua umum? Gak ada pemilihan, ditunjuk doang. Apa dia yang nunjuk? Ya, kalau mau ikut ADRT ya dipilih lah. Ada calonnya yang menjadi ketua umum. Ya. Terus yang kedua, teman-teman. Dikarenakan ada unsur sikut menyikut, ya, maka saya memandang bahwa ini sudah nggak benar perjuangan ini dalam organisasi ini. Akhirnya saya mundur. Mundur saya karena saya nggak bisa bikin surat resmi pengunduran. Saya minta kepada Kiai Salim untuk membuat surat resmi. Saya tanda tangani. Beliau yang buat dengan entah kop surat beliau, entah kop surat saya nggak begitu memperhatikan. Namun sampai hari ini, teman-teman, belum ada konfirmasi untuk menerima pengunduran diri saya. Maka oleh sebab itu, saya tidak akan pernah bergabung lagi dengan Wali Songo. Itu Laskar apa tadi itu? PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah. Itu laskar keluarga. Dan nggak ada sebenarnya mereka mempunyai prajurit, itu nggak ada. Prajurit rekrut dari Banser diajak gabung. Ya. Ente perlu tahu semua para mukibin Bani Ba'alawi. Nasab kalian pasti rungkat. Dan ini udah rungkat. Cuman tinggal menunggu waktu. Ya, tinggal menunggu waktu. Jadi, ya, waktu itu udah mensikut-sikut bikin narasi surat, ternyata tanda tangan comot nggak jelas. Allah ya Rabb. Maka dari itulah saya mundurkan diri. Saya mundur. Karena saya tahu bahwa organisasi itu bukan lagi berjalan di atas garis kebenaran. Ya. Yang pada endingnya di situ adalah meninggikan, menjunjung Abbas Buntut doang. Gitu. Ya. Kita yang berjuang ujung-ujungnya dia yang jadi panglima. Jadi Gus Abbas Buntut, ya, ngomongnya sekali 15 kali berubah. Ya. Artinya kemarin ngomong begini, besok ngomong begono, besok lagi begini, besok lagi begono. Gak ada prinsip. Seorang pemimpin tanpa prinsip hidup ya susah. Itu tanda cuman bisa nyap-nyap doang. Ngomongnya bagus, pinter, tapi wow, teriak kan. Nah, gitu gaya. Ujung-ujungnya praktek sama kenyataan nggak ada. Wih, ini ada cerita baru. Ente pasti tahu nih. Itu ceritanya ada cerita dongeng sebelum tidur juga sih sebenarnya. Jadi dia ketemu sama orang itu cerita tentang mimpi segala macam, ketemu Sunan Gunung Jati, suruh tanya sama Ki Abbas, begini begitu, ya cerita sih boleh-boleh aja ya. Ya benar apa kagak, wallahu a'lam. Jadi ternyata masih banyak ya orang-orang yang bercerita halu untuk mendoktrin orang lain supaya yakin bahwa ini adalah titisan. Iya, udah ya benar. Titisan berarti. Jadi PWI itu dibentuk oleh titisan aulia Allah.
kalau BWI itu dibentuk oleh titisan aulia Tuhan, ya, masa nggak paham mana yang benar, mana yang salah, mana yang pengkhianat, mana yang bukan, yang berjuang. Nggak tahu mas, bagaimana? Gue bukan gila jabatan bang. Nih maksud saya tujuan. Dengerin. Saya orang yang terus melangkah dalam memperjuangkan benarnya nasab Wali Songo dan rungkatnya Bani Ba'alawi. Ya, berjuang terus. Nah, saya melihat dari beberapa banyak kejadian yang mempersekusi Kiai Imaduddin, itu tidak ada satupun yang mengawal beliau dengan benar-benar tulus. Ada, Kakang. Cuma nyap-nyap doang. Ujung-ujungnya pada cari perhatian sama Ki Abbas. Jadi Ki Abbas ke Kerawang pada datang dia gitu. Ke Ki Abbas sono. Tujuannya apa? Biar dikenal sama Ki Abbas kalau mereka itu setia sehingga dapat jabatan. Tuh, teman. Kalau saya bukan begitu maksud saya. Ya, saya ingin menguasai jabatan sebagai orang-orang yang punya kepentingan dan berhak untuk menunjukkan orang guna mengawal ulama, mengawal Kiai Imad. Ya, jadi dimanapun Kiai Imad ceramah, semua laskar seprovinsi Jawa Barat saya kerahkan untuk gabung mengawal mereka, mengawal Kiai, gitu loh, mengawal Kiai Imad. Paham? Dan orang-orang yang lain, saya belum yakin kemampuannya seperti itu, teman-teman. Ya, karena pada banyak berak, cepirit, nggak cebok, gitu. Itu. Nah, ketika sudah saya yakin bahwa mereka itu sudah benar-benar kuat, saya kembali ke habitat, gitu loh. Saya kembali, kan ada prosesnya 5 tahun kalau bahasa jabatan mah. Jadi bukan gila di situ enggak. Jadi kita ingin mengatur strategi supaya punya kekuatan. Sehingga kalau sudah punya kekuatan dengan perintah saya, di mana Bani Ba'alawi yang nasab-nasabnya palsu di rumahnya kita samperin. Itu yang ditakutin teman-teman. Gitu loh. Paham? Itu tujuannya. Bukan mau gila-gila jabatan, bukan. Nggak perlu gua jabatan. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kembali ke laptop. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan membuat satu surat pernyataan untuk mencabut logo-logo yang dibuat oleh Kiai Salim, ya. Tengku Kori cuma iri dengki sama Gus. Wah, ngapain iri dengki sama dia? Bahlul nanti. Cara memahaminya bahlul. Iri dengki gimana? Orang dia tenar setelah kita maju kok. Orang kita tenar, dia baru maju kok. Kita bergabung di dia, banyak orang yang mendukung kok. Akhirnya dia ceramah kemana-mana. Gitu loh. Walaupun dia seorang asatid, seorang kiai banyak muridnya, ceramah kemana, itu hak dia. Itu memang iya. Tetapi secara konsep berorganisasi, belum ada nama dia dalam persoalan nasab ini. Gitu loh. Itu diakui mana? Coba ente lihat. Pernah nggak ngeliat Abbas Buntet debat? Pernah lihat nggak? Coba jujur. Yang ente saksiin siapa? Gitu. Ya, coba kita minta Gus Abbas ngundang diskusi debat deh masalah nasab.